bentuknya lebih besar dan menjadikan umat Islam termarginalisasi, ya, makin itu akan menanamkan benih-benih perpecahan, benih-benih kebencian. Yang benar itu mau berbagi bersama, ya, begitu kan? Baik, terima kasih Ustaz. Dikit lagi ya, yang ini nggak apa-apa. Bagaimana menjadi pemimpin yang adil? Kan di sana ada yang non-Islam, ada yang Islam. Iya, jadi kalau kita belajar tentang Islam, yang paling dasar dalam Islam itu, kalau misalnya di surah Ar-Rahman, ya, kan pasti banyak yang hafal surah Ar-Rahman. Apalagi akhir-akhir ini surah Ar-Rahman sering jadi mas kawin, ya, dibaca sama pengantin laki-laki biasanya. Nah, di surah Ar-Rahman itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebut segala macam nikmat-nikmat dan karunia, Allah sampaikan prinsip-prinsip supaya semua karunia ini menghadirkan kebaikan buat manusia. Kalau prinsip ini dilanggar, maka karunia-karunia ini akan menghasilkan keresahan dan bahkan bisa jadi kehancuran. Mau bumi yang subur, kemudian segala macam sumber daya alam, kemudian perdagangan yang maju dan segala macam. Itu kalau prinsip ini tidak dijaga, termasuk kepemimpinan, kalau prinsip ini tidak dijaga, maka tidak akan menghadirkan kebaikan. Salah satu dari prinsip itu Allah sampaikan wa wadu'al mizan alla tatghaw fil mizan. Jadi memang harus ada keadilan. Nah, termasuk dalam kepemimpinan. Bagaimana menghadirkan keadilan dalam kepemimpinan? Menurut saya yang paling penting adalah membuang vested interest kita sebagai pemimpin. Jadi kalau kita sudah membuang vested interest kita sebagai pemimpin, maka semua vested interest itu apa, Pak? Ini banyak yang nggak paham. Kemauan pribadi. Nah, misalnya nih, kalau ego gitu, Pak? Vested ego. Kemudian yang lebih dari ego, misalnya nih, saya punya teman pengusaha. Kemudian ketika ada proyek pemerintah, lalu teman saya yang pengusaha itu datang kepada saya, Tuan Guru, kan kita sudah lama kenal, yuk hitung-hitung bantu teman. Bantu teman, kasih saya proyek ini. Nah, kalau sekali saja saya mengistimewakan sahabat ini, maka wawadu'al mizan itu rontok. Jadi kalau ibaratnya, kalau Pak Habibie itu punya teori kan,